Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Resha Hanagani Humaira dengan NIM 2512416 akan mempresentasikan mengenai salah satu metode sintesis yaitu electrodeposition atau elektrodeposisi. Nah, apa yang dimaksud dengan elektrodeposisi? Elektrodeposisi adalah metode sintesis atau pelapisan material yang memanfaatkan reaksi elektrokimia untuk mengendapkan ion logam dari larutan elektrolit ke permukaan elektroda melalui penerapan arus listrik. Nah, proses ini terjadi ketika ion logam dan larutan mengalami reaksi reduksi pada elektroda kerja atau disebut dengan katoda, sehingga membentuk lapisan padat pada permukaan substrat. Nah, kondisi reaksi yang terkontrol itu nantinya dapat menghasilkan lapisan yang seragam dengan sifat fisik dan kimia yang diinginkan. Lalu, elektrodeposisi ini banyak digunakan dalam pembuatan lapisan pelindung, kemudian perbaikan permukaan dan fabrikasi perangkat mikronano. Misalnya seng atau nikel pada logam, kemudian pembuatan sirkuit cetak, sensor elektrokimia, dan elektroda pada baterai. Nah, jenis dari elektrodeposisi itu adalah electroplating atau penyempuhan, yaitu proses pelapisan permukaan benda kerja atau substrat menggunakan logam lain melalui prinsip elektrolisis untuk meningkatkan ketahanan korosi, daya tahan, kemudian kekerasan, dan estetika. Nah, di sini ada gambar rangkaian proses elektrodeposisi, di mana anoda ini dia terhubung dengan sumber arus listrik kutub positif gitu ya, sedangkan di katoda dia terhubung dengan kutub negatif. Nah, di anoda nantinya dia akan terjadi reaksi oksidasi, sedangkan di katoda dia akan terjadi reaksi reduksi. Nah, elektron itu nanti dia akan mengalir dari anoda menuju katoda. Nah, karena tadi ya di katoda dia mengalami reaksi reduksi, maka kation atau ion positif itu nanti akan bereaksi dengan elektron dan menghasilkan logam padat yang nantinya akan menempel di permukaan katoda begitu. Nah, contohnya di sini ada pelapisan kunci ya dengan tembaga yang tujuannya untuk meningkatkan ketahanan korosi. Nah, biasanya jenis logam yang digunakan untuk meningkatkan ketahanan korosi yang dijadikan sebagai pelapis begitu ya, yaitu dia harus memiliki elektroda memiliki energi potensial reduksi yang besar gitu supaya nantinya dia tidak mudah teroksidasi dengan oksigen gitu. Kemudian, nah ini ada reaksi yang terjadi dalam metode elektrodeposisi. Yang pertama, reduksi yang terjadi di katoda, contohnya Cu2+ bereaksi dengan 2 elektron menghasilkan Cu dalam bentuk solid. Sedangkan pada reaksi oksidasi itu terjadi pada anoda, contohnya di sini ada Zn yang terurai dengan Zn2+ dan 2 elektron. Nah, kemudian syarat anoda atau elektroda positif. Di sini ada 2 jenis anoda yang dapat digunakan, yaitu anoda terlarut dan anoda yang tidak terlarut. Nah, pada anoda terlarut atau sacrificial anode, dia harus memiliki kemurnian yang tinggi agar tidak ada impuritas atau pengotor yang ikut larut dan mengontaminasi larutan elektrolit. Kemudian yang kedua, dia juga harus memiliki laju pelarutan yang stabil, jadi dia harus dapat melarut secara efisien untuk menjaga konsentrasi ion logam dalam larutan tetap konstan. Contohnya apa saja? Contohnya di sini ada tembaga, seng, aluminium dan lain-lain gitu. Sedangkan pada anoda yang tidak terlarut itu disebut dengan inert anode, yang mana memiliki syaratnya itu yang pertama memiliki resistansi korosi, jadi dia harus tahan terhadap serangan kimia dan elektrokimia. Contohnya menggunakan platina atau grafit begitu. Lalu yang kedua juga dia harus memiliki konduktivitas yang tinggi, jadi dia mampu menghantarkan arus yang besar tanpa mengalami degradasi fisik. Selanjutnya ada syarat katoda atau substrat atau elektroda negatif. Di sini dia harus memiliki konduktivitas listrik, di mana
Material yang digunakan itu harus bersifat konduktor, entah dia logam, karbon, atau polimer konduktif, agar nantinya itu elektron dapat mengalir ke seluruh permukaan. Lalu, kebersihan permukaan juga harus diperhatikan. Jadi, katoda atau substratnya itu harus bebas dari lemak, oksida, dan debu, karena kotoran sekecil apapun itu dapat menyebabkan adesi atau daya rekat yang buruk, yang nantinya lapisannya itu nanti dapat mudah mengelupas. Lalu stabilitas kimia yang baik, karena tidak boleh bereaksi secara spontan ya dengan elektrolit sebelum arus listriknya itu dinyalakan. Kemudian syarat larutan elektrolit. Di sini harus memiliki kelarutan yang tinggi. Nah, garam logam yang digunakan ini harus mudah larut untuk menyediakan jumlah kation yang melimpah di dekat permukaan katoda. Kemudian yang kedua, memiliki konduktivitas ionik yang baik. Jadi larutan itu harus mampu mengantarkan ion dengan hambatan yang rendah untuk meminimalkan panas yang berlebih. Lalu memiliki kemampuan yang merata atau throwing power eh, yang berfungsi untuk mendistribusikan lapisan secara merata, bahkan pada bagian substrat yang memiliki celah atau geometri yang rumit. Lalu memiliki stabilitas pH yang baik, jadi dia harus memiliki sistem penyangga atau buffer agar nilai pH-nya itu tetap stabil selama proses elektrodeposisi ini berlangsung. Karena perubahan pH yang drastis ini dapat memicu pembentukan gas hidrogen atau endapan hidroksida yang tidak diinginkan. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil elektrodeposisi. Yang pertama itu adalah rapat arus yang dapat mengontrol laju nukleasi dan ukuran butir. Nah, jika arusnya rendah, ini menyebabkan pertumbuhannya itu lambat dan kristalnya itu besar. Sedangkan arus listrik yang tinggi menyebabkan nukleasinya cepat dan menghasilkan butiran halus atau nanostruktur. Lalu tegangan ini dapat menentukan jenis reaksi yang terjadi, mengontrol energi pendorong untuk deposisi, dan jika tegangan yang terlalu tinggi ini dapat memicu reaksi samping. Lalu pH tadi ya dapat mempengaruhi stabilitas ion logam dan efisiensi arus. Nah, pH yang rendah ini dapat memicu evolusi hidrogen, sedangkan pH yang terlalu tinggi dapat menyebabkan presipitasi hidroksida logam yang tidak diinginkan. Lalu ada konsentrasi ion logam, di mana dapat mengatur ketersediaan reaktan di permukaan katoda. Di konsentrasi terlalu rendah, itu dapat menyebabkan polarisasi konsentrasi dan lapisan yang tidak merata. Lalu suhu larutan juga dapat meningkatkan mobilitas ion dan laju difusi. Jika suhu yang terlalu tinggi, ini biasanya menurunkan viskositas, kemudian mengurangi tegangan internal lapisan, dan meningkatkan kristalinitas. Lalu laju pengadukan juga dapat mempengaruhi mempercepat transfer massa ion dari larutan ke permukaan elektroda. Kemudian mengurangi lapisan difusi dan mencegah kekosongan ion di sekitar katoda. Lalu waktu deposisi juga menentukan ketebalan lapisan secara linear berdasarkan hukum Faraday, di mana waktu yang lebih lama itu menghasilkan lapisan yang lebih tebal, namun berisiko meningkatkan kekasaran. Kemudian jenis substrat atau katoda di sini dapat menentukan adesi atau daya rekat awal, di mana struktur kristal substrat dapat mempengaruhi orientasi pertumbuhan kristal lapisan baru begitu. Dan yang terakhir itu jarak antar elektroda dapat mempengaruhi distribusi garis gaya arus, di mana jarak yang tidak seragam ini dapat menyebabkan ketebalan lapisan yang berbeda antara bagian tepi dan bagian tengah pada permukaan pada substrat begitu. Nah, kemudian ini adalah rangkaian alat pada elektrodeposisi. Yang pertama itu ada sumber arus searah atau DC power supply yang fungsinya untuk menyediakan aliran arus listrik searah yang stabil. Nah, alat ini juga dia dapat mengontrol besarnya tegangan yang menjadi penggerak utama reaksi reduksi dan oksidasi. Kemudian anoda atau elektroda positif yang berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi oksidasi. Nah, anoda ini dapat bersifat sakrifisial tadi ya, dapat melarut untuk menyuplai ion logam ke larutan, atau inert, jadi dia hanya sebagai penghantar listrik saja. Kemudian yang ketiga itu ada katoda atau substrat atau elektroda negatif yang fungsinya sebagai tempat terjadinya reaksi reduksi di mana ion logam akan mengendap menjadi lapisan padat. Nah, ini juga adalah objek atau material yang ingin dilapisi nantinya.
Kemudian elektrolit yaitu larutan garam logam yang fungsinya sebagai media penghantar ion yang mengandung garam dari logam yang akan dideposisikan dan berperan dalam mentransfer massa ion dari anoda ke katoda. Kemudian magnetic stirrer di sini berfungsi untuk menjaga homogenitas konsentrasi ion dalam larutan dan membantu melepaskan gelembung gas yang menempel di permukaan elektroda agar hasil deposisinya itu merata. Dan yang terakhir, ada wadah sel yang berfungsi untuk menampung seluruh sistem reaksi. Nah, biasanya ini dia terbuat dari kaca borosilikat atau polimer seperti PVC, PP, dan lain-lain yang tahan terhadap bahan kimia yang korosif gitu. Nah, ini ada video mengenai electroplating yang tujuannya untuk menahan korosi begitu. Coba teman-teman perhatikan dengan benar ya guys. Seng yang berkarat dapat rapuh dan menyebabkan jembatan dapat ambruk, mobil berkarat, dan perkaratan ini dapat menyebabkan alat-alat bersifat toksik. Beberapa cara untuk mencegah korosi adalah galvanisasi, perlindungan katodik, lapisan, dan elektroplating yang akan kita bahas pada video ini. Dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama CW4, aquades, logam tembaga, baterai dan kabel dan penjepit buaya, labu takar, dan langsung madetan CW4 dituang dan ditempatkan dalam gelas dengan. Nah, ini proses pembuatan larutan elektrolit CWS4. Madetan dilarutkan dengan penambahan aquades, kemudian diaduk hingga semua madetan terlarut sempurna. Larutan dipindahkan dalam lampu takar 50 mm dan diencerkan di atas. Larutan digulung hingga homogen dan larutan siap untuk digunakan. Kabel merah dihubungkan dengan baterai pada kutub positif. Sedangkan kabel hitam pada kutub negatif. Nah, nanti yang kutub positif itu nanti sebagai tempat elektroda Cu, sedangkan yang kutub negatif sebagai tempat elektroda besi nantinya. Sedangkan kabel hitam dihubungkan pada paku. Kedua elektroda ini dicelupkan pada larutan CW4. Kemudian ditunggu beberapa saat. Paku tersebut kemudian pelan-pelan akan mulai terlapisi tembaga. Setelah selesai, rangkaian dilepas dan ada paku siap digunakan. Si awalnya berwarna setelah dilakukan jadi warna biasanya seperti tembaga. Ada pembahasan. Berikut penjelasannya. CW4 dilarutkan untuk membentuk larutan elektrolit. Kedua elektroda dicelupkan dan dihubungkan pada baterai. Besi akan berperan sebagai katoda dan tembaga sebagai anoda. Elektron akan mengalir menuju katoda sehingga katoda bermuatan negatif. Kation Cu akan berkumpul pada elektroda ini sehingga terjadi reaksi reduksi. Cu2 plus ditambah 2 elektron menjadi Cu yang negatif. Pada anoda akan terbentuk
yang akan menarik anion sulfat ke arahnya. Tembaga mengalami reaksi oksidasi dengan reaksi Cu menjadi Cu12 Secara berkelanjutan, reaksi ini menyebabkan terbikin Cu12 yang dihasilkan dapat memicu katoda serta menjaga kadar CO2 dalam tetap. Melalui proses ini, pelapisan pada besi akan berlangsung secara terus-menerus. Dan inilah electroplating. Wah, sekarang pakunya sudah terlindungi dari karat. Ternyata perkaratan dapat diatasi dengan electroplating ya. Terima kasih teman-teman. Nah, kemudian ini ada tahapan pada elektrodeposisi ya. Yang pertama, preparasi substrat dan elektrolit, di mana substrat pada katoda dibersihkan dari kotoran, dia biasanya diamplas begitu ya. Yang tujuannya untuk menghilangkan lapisan penghambat arus. Lalu larutan elektrolit juga disiapkan hingga mungkin. Kemudian pemasangan sel di mana elektroda, anoda, dan katoda ini dicelupkan ke dalam elektrolit dan dihubungkan ke sumber arus DC, yang tujuannya supaya sistem siap mengalirkan elektron. Lalu yang ketiga, ini adalah pengaturan arus atau tegangan, di mana sumber daya dinyalakan pada parameter tertentu dengan potensial start. Mekanismenya, ion logam bermigrasi ke katoda, dan tereduksi menjadi atom logam padat sehingga terjadi pertumbuhan lapisan di permukaan substrat. Kemudian monitoring dan kontrol, di mana proses ini harus dijaga dalam waktu tertentu untuk mencapai ketebalan yang diinginkan. Nah, terminasi itu dilakukan dengan memutus arus listrik untuk menghentikan reaksi reduksi secara instan setelah target deposit tercapai. Selanjutnya pencucian, di mana substrat yang telah terlapisi dicuci dengan air deionisasi atau pelarut yang sesuai, di mana fungsinya untuk menghilangkan sisa-sisa elektrolit atau aditif yang menempel agar tidak menyebabkan korosi lanjutan pada lapisan baru. Selanjutnya yang keenam, itu pengeringan dan karakterisasi, di mana material dikeringkan di udara ataupun dengan oven suhu rendah dan siap untuk diuji sifat fisik atau kimianya dengan SEM, uji kekerasan, dan lain-lain. Dan tujuannya untuk memastikan lapisan yang dihasilkan itu stabil. Kemudian ini adalah aplikasi elektrodeposisi yang dilakukan oleh Ersin Unal pada suatu artikel yang berjudul Investigation of the Properties of NIB, TIC, non-composite coatings produced at different particle concentration by electrodeposition, di mana latar belakangnya korosi dan kehausan pada logam itu sering menyebabkan penurunan kinerja material. Nah, sehingga pelapisan permukaan itu biasanya menggunakan campuran Ni dengan B gitu. Banyak digunakan karena memiliki ketahanan aus dan korosi yang baik. Namun, sifat tersebut masih dapat ditingkatkan dengan menambahkan partikel keramik keras seperti TIC. Adapun metode yang dilakukan di sini, lapisan NiBTIC nanokomposit dideposisikan pada substrat stainless steel menggunakan metode elektrodeposisi dengan variasi konsentrasi TIC-nya itu 0 hingga 15 gram per liter. Adapun karakterisasi yang dilakukan itu meliputi SEM atau EDS dengan kemudian SRD, micro hardness test, corrosion test, dan wear test. Lalu, nah ini ada rangkaian elektrodeposisi yang dilakukan, di mana anoda yang digunakan itu adalah platinum rod. Jadi dia elektroda inert. Kemudian katodanya tadi adalah stainless steel. Jadi yang ingin dilapisi. Lalu di sini juga digunakan elektroda referensi, yaitu SCE atau saturated column electrode, yang fungsinya sebagai pengontrol potensial kinerja. Lalu larutan elektrolit yang digunakan itu dia berbasis nikel tipe Watts, yaitu dia mengandung NiSO4, NiCl2, H3BO3, TiC nanopartikel, SDS, dan lain-lain.
Em, Kemudian, nah nanti anoda elektron akan mengalir dari anoda ke katoda. Kemudian di katoda itu nantinya stainless steel itu akan terlapisi oleh NIB TIC, nanokomposit yang ada di larutan elektrolitnya begitu. Selanjutnya, nah ini adalah hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan partikel TIC dapat meningkatkan sifat mekanik dan ketahanan korosi lapisan, di mana TIC ini dapat berhasil terdeposisi secara homogen dalam matriks NIB, kemudian kekerasan meningkat hingga 755 HV, di mana 160% lebih tinggi dari Ni murni, kemudian ketahanan korosi meningkat hingga 371% dibandingkan dengan Ni, dan kehilangan volume akibat kausan berkurang hingga 90% dibandingkan dengan Ni. Sehingga konsentrasi di sini TIC yang paling baik begitu ya, konsentrasinya itu 5 gram per liter menghasilkan kekerasan tertinggi dengan 12 gram per liter memberikan ketahanan korosi dan kausan yang terbaik. Nah, di sini ada pun kelebihan dan kekurangan dari elektrodeposisi. Yang pertama, kelebihannya itu memiliki kontrol presisi, di mana ketebalan dan morfologi lapisan dapat diatur dengan sangat akurat melalui pengaturan arus dan waktu. Kemudian, operasi suhu yang rendah, di mana biasanya dilakukan pada suhu ruangan atau suhu rendah, sehingga dapat menghemat energi dan tidak merusak substrat yang sensitif terhadap panas. Lalu peralatannya itu relatif murah karena tidak memerlukan sistem vakum atau autoclave tekanan tinggi, kemudian cukup menggunakan sel elektrokimia yang standar. Lalu mampu melapisi bentuk yang kompleks, di mana dapat melapisi permukaan dengan geometri rumit secara merata. Jadi dia tergantung pada drawing power larutan elektrolitnya begitu. Kemudian kemurnian yang tinggi, di sini hasil endapan logam atau komposit ini umumnya memiliki tingkat kemurnian yang sangat baik. Adapun kekurangannya, ini terbatas pada substrat konduktif, jadi hanya bisa digunakan pada material yang dapat menghantarkan listrik. Misalkan tadi ya logam, karbon, atau polimer yang konduktif begitu. Selanjutnya, masalah adhesi. Nah, pada beberapa kombinasi material, lapisan mungkin sulit menempel kuat jika preparasi permukaan tidak sempurna. Maka dari itu, dia harus dilakukan preparasi substrat dulu dengan cara diamplas gitu ya, supaya tidak ada zat pengotor yang menempel di permukaan substrat. Lalu limbah kimia di sini menggunakan larutan elektrolit yang seringkali mengandung logam berat atau zat toksik seperti cyanida yang memerlukan pengolahan limbah yang serius. Lalu reaksi samping, misalnya muncul gas hidrogen pada katoda yang menyebabkan adanya lubang jarum atau pinhole atau perapuhan pada lapisan. Nah, biasanya solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi ini tuh dengan dilakukan pengadukan. Jadi kan supaya tadi tidak ada gelembung gas hidrogen yang menempel pada permukaan substrat. Lalu laju arus cenderung menumpuk di area sudut atau tepi yang dapat menyebabkan penebalan yang tidak merata. Tuh, kemudian, nah ini kesimpulannya. Metode elektrodeposisi adalah teknik pelapisan material pada substrat melalui proses reduksi elektrokimia yang memungkinkan kontrol presisi terhadap ketebalan, morfologi, dan struktur kristal. Metode ini juga sangat efektif untuk fabrikasi lapisan pelindung, komponen mikroelektronika, serta material elektroda dengan luas permukaan tinggi karena operasinya yang dilakukan pada suhu rendah dan peralatan yang relatif sederhana. Meskipun unggul dalam kemudahan kontrol dan efisiensi biaya, metode ini juga memiliki keterbatasan utama berupa ketergantungan pada konduktivitas substrat dan tantangan dalam pengolahan limbah kimia cair. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.